Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa pair yang ada di market. Kita mulai dari SAUSD. SAUSD kemarin kita ada entry di sini. Ya, di sini ada BZ liquidity. Ketika BZ liquidity diambil dan dia kembali kepada BSL, maka kita siap-siap untuk mencari entry. Jadi sebelumnya saya ada entry di area ini menggunakan M5. M1. Ya. Di M1 dia sudah membuat market structureship di sini. Kemudian dia turun, mengambil fair value gap, naik lagi, ambil fair value gap, kemudian turun. Kemudian di sini dia membuat market structure break. Kemudian dia ambil dari order block. Kemudian turun. Kemarin TP di sini, TP pertama. Kemudian setelah itu saya entry lagi pada malam hari ya, malam hari. Karena dia sudah membuat market structure break, maka saya entry di area ini. Dan dia ketika New York session, ini New York session, dia membuat manipulasi, mengebreak ini kemudian turun lagi. Dan ini sudah, dan TP kita di area sell set liquidity. Ya, di area sell set liquidity. Dan sekarang dia membuat ini, dia ambil dari fair value gap. Ketika ambil fair value gap dia naik karena dia sudah membuat market structureship. Ini udah ada reaksi. Kemudian selanjutnya adalah USD CAD. Kalau kita perhatikan di daily ya. Di daily di sini ada order block ya. Ketika order block diambil, maka kita cari peluang buy. Jadi kita ambil kemarin peluang buy-nya di area ini. Ini ada order block. Ya, ini ada order block. TP ini adalah BZ liquidity. Ya, jadi target ini. Kalau kita merhatikan dia membuat inducement di area ini. Membuat inducement. Selanjutnya EURUSD. Ya.
Kita perhatikan di sini, di sini ada fair value gap. Ini adalah H4. Kalau kita perhatikan di H4 di sini ada fair value gap. Kemudian kalau ini adalah basic liquidity internal. Ya, ketika diambil dari area ini, kita kemarin cari entry di area ini. Area ini. TP adalah area ini. Ya dia sempat naik tapi tidak mengambil dari area fair value gap di sini. Ini ada fair value gap, ini ada order block. Ya, namun ketika naik hampir ambil fair value gap kemudian turun. Dan target sudah terpenuhi TP-nya. USD CAF ya. Kalau kita perhatikan di sini ada order block di H4 ya. Ketika diambil order block, dia melakukan reaksi di area ini. Dan kalau kita perhatikan ini juga ada order block. Ini order block. Kalau kita ingin sell, order block ini harus ditembus ya. Ternyata sampai sekarang belum ada yang nembus dari order block ini, sehingga kita tidak ada peluang untuk melakukan sell ya. Dan ini ada area fair value gap ya. Namun ini sudah berada di area dari order block di H4 ya. Jadi kita nanti bisa cari peluang sell ketika market sudah memenuhi. Ya, kalau kita lihat di sini, ini kemarin sudah kita close ya, karena dia tidak kuat ambil. Ternyata dia ambil dari area ini, basic liquidity. Kalau 4 dia ada di area fair value gap dan order block. Selanjutnya nanti kita akan cari peluang entry di area inti. Peluang entry di area ini. Jadi kita hapus dulu. Jadi kita akan cari nanti peluang entry di area ini. Ini ada order block ya. Di sini ada order block. Ini bisa kita jadikan acuan untuk entry. Dan ini udah berada pada basic liquidity. Ya, kita akan coba entry di area ini. Ini ada fair value gap, ini inducement. Ya, kita lihat di sini ada fair value gap. Ini ada ambil liquidity, basic liquidity. Target kita bisa di area ini, fair value gap. Ini adalah AUD USD. Selanjutnya GBP USD ya. GBP USD saya ada entry di area ini.
Kita perhatikan di sini ada, kalau kita lihat di 4 ini ada fair value gap. Kemudian kalau kita satu ini ada buy set liquidity. Jadi buy set liquidity ambil. Kemudian dia membuat market structure shift. Kemudian dia ambil dari fair value gap. Ini ada fair value gap. Ini adalah fair value gap. Ini adalah order block ya, ini order block. Ini order block. Kalau kita ukur dengan OTE, ya dia OTE-nya berada pada area fair value gap. Jadi USD, NJD USD ini ada order block ya. Ini adalah order block. Ini order block diambil. Ini SMT. Kemudian dia ngebreak, dia membuat fair value gap di sini, membuat market structure shift ini. Dan kemarin saya akan entry di area ini. Area ini karena ada fair value gap. Meskipun ini udah diambil, tapi masih valid untuk entry. Ternyata dia ambil di area ini. Ya, kita perhatikan di, oh dia ambil di H1. Dia ambil di H1 sini. Ini adalah dia ambil di fair value gap di H1. Seperti ini tempenya, kemungkinan dia akan ambil sell set liquidity sini. Ini menggunakan H1. Kalau M15 kita tidak dapat ya. Yang cleannya adalah di area ini. Kalau di sini terlalu dekat. Selanjutnya NJDJP. Ya, NJDJPY. Kemarin saya batasin di area ini. Namun sebelumnya sempat entry di area ini, saya sempat SL ya. SL, kemudian saya entry lagi di area ini karena di sini ada fair value gap dan order block. Ya, kita SL-nya di area high-nya ya. Jadi kalau high ini diambil berarti sudah tidak valid lagi. Ya, ini menuju target. Kemarin target saya adalah area ini. Targetnya ini. Sebenarnya ini bisa target karena ini adalah area sudah tidak terlalu bagus ya, tidak fresh lagi. Ini NJDJP, AUDJP, ini ada order block tapi diambil fair value gap sini kemudian naik. Jadi kita coba nanti ini sebagai sell set buy set liquidity. Dia sudah ambil area ini, ambil fair value gap. Saya FJP, ini entry. Kemarin sempat entry di area ini. TP bisa di sini sell set liquidity. Kemudian ini naik. Kita kemarin coba entry di sini tidak dapat.
ya, entry di sini. Jadi kita masih menunggu EORJPY. EORJPY ini ada entry, ini masih belum sempat direspek. Ini dia naik, ambil fair value gap, ini turun sampai sini, kemudian naik lagi, kemudian dia ambil lagi fair order block, turun ya. Target adalah sini SDJP ya, tidak ada yang bagus. Kemarin kita ada entry di sini, tunggu di sini, ini vertical left ya. Kita cari area lagi di daily, ada order block di sini, kita bisa gunakan sebagai acuan entry untuk sell. Ya, kemudian CADJP. CADJP ini udah berada di area reset liquidity. Kita ada entry di sini ternyata. Kita ada entry di sini. Ini udah di respect ya. Kalau kita lihat dia ambil poin M5. Kalau kita lihat dia ambil order block di M15. Ya, order block diambil kemudian turun. Target ini ya bisa di sini karena dia ada fair value gap. Tidak ada area yang bagus. Ini tidak bagus karena areanya tidak clear. Kita bisa maksimalkan set buy set liquidity. Mungkin demikian analisa dan review, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.